Shalom, damai di hati. Ya adik-adik, apa kabar di minggu pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah adik-adik, puji Tuhan, orang semua tentunya diberkati oleh Tuhan. Karena di mana atas penyertaan Tuhan, orang semua di tahun 2021 di bulan April, di minggu yang kedua, orang semua bisa beribadah sekolah minggu. Maka dari itu, engkau harap adik-adik semua dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing sudah siap untuk beribadah sekolah minggu. Orang semua akan memuji nama Tuhan. Engkau yang semuanya berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Orang semua bernyanyi lagu Akulah Pintu. Karena di sepanjang minggu yang berjalan ini orang pembacaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dari itu orang semua akan bernyanyi masih dengan lagu Paskah, lagu yang bertemakan tentang kebangkitan Kristus, tentang Kristus sebagai gembala dan orang semua sebagai domba-dombanya. Akulah pintu. Untuk gerakan lagu ini adik-adik semua bisa mengikuti enci-enci yang ada di depan. Orang semua bernyanyi memuji nama Tuhan bersama. Betapa sukacitanya menjadi domba-dombanya Tuhan, mengikut gembala Yesus, gembala yang baik. Aku percaya kepadanya, aku percaya padanya, dia menjaga dombanya. Marilah mengikuti dia dan dengar katanya. Akulah pintu, pada siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah adik-adik, orang semua masih memuji nama Tuhan, masih dalam posisi berdiri. Orang semua bernyanyi lagu Hidup-hidup selamanya. Adik-adik, orang semua bernyanyi lagu Hidup-hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membuka ibadah kita di pagi hari ini. Terang semua siapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Tidak ada yang bermain, terang semua bernyanyi bersama-sama lagu Sebab Dia Hidup. Namanya
tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak centas, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Untuk itu, Inci minta semua dalam sikap berdoa, tutup mata supaya torangnya nyandak lihat orang, lipat tangan torang supaya nyak kore-kore orang, dan tunduk kepala torang merasa rendah diri di hadapan Tuhan. Kita akan buka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa di sorga, Gembala kami yang baik, Gembala kami yang manis, kami bersyukur berterima kasih pagi hari ini, walaupun hanya melalui live streaming dan pengeras suara dari rumah gereja, tapi tidak menutup sukacita iman kami untuk beribadah sekolah minggu di rumah bersama mama, papa, oma, opa maupun kakak. Kami tetap beribadah Tuhan, kami memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka biarlah ibadah pagi hari ini kami percaya akan Tuhan Yesus yang akan memberkati mulai dari pembukaan sampai pada tamatnya. Biarlah hanya mau tertabis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa pembukaan untuk membuka ibadah kita akan mendengarkan nama anak-anak yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini dari tanggal 5 sampai 11 April 2021. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, baiklah Enci Anda akan membacakan nama-nama teman-teman kita atau anak-anak sekolah minggu yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini, mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 April 2021. Yang pertama, Adi Mesaluna Clareta Harimisa, usia 3 tahun, pada tanggal 5 April 2021, kolom 16. Kedua, Atalea Carmelia Mamatung, usia 2 tahun, pada tanggal 5 April 2021, kolom 23. Yang ketiga, Afrilita Samalari, usia 7 tahun, pada tanggal 6 April 2021, kolom 14. Yang keempat, Petra Yabes Tampilang, usia 8 tahun, pada tanggal 6 April 2021, kolom 28. Dan yang keenam, Amberly Mamatung, usia 5 tahun, pada tanggal 7 April 2021, kolom 23. Yang ketujuh, Gracio Kensi Tumboge, usia 7 tahun, pada tanggal 8 April 2021, kolom 20. Yang kedelapan, Preiseli Mutiara Sanira Hamid, usia 9 tahun, tanggal 10 April 2021, kolom 17. Kemudian Pedli Mutiara Sanira Hamid, usia 9 tahun, pada tanggal 10 April 2021, kolom 17. Dan yang terakhir, Fiona Makarilang, usia 9 tahun, pada tanggal 10 April 2021, kolom 14. Untuk itu kepada adik-adik yang berhari ulang tahun
yang mengucap syukur kepada Tuhan pada minggu yang berjalan ini bersama-sama dengan Encik dan Engku yang ada di rumah gereja maupun yang berada di rumah. Kita sama-sama menyanyi Selamat Ulang Tahun. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, orang semua akan berdoa, minta hikmat kepada Tuhan agar supaya orang semua dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan. Sebelum berdoa, orang semua bernyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih khusus napas kehidupan. Saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan tetap tinggal dalam hati kami, bisa kami mengerti, bahkan terlebih bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Berkati juga Encik Marlin yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang dia ceritakan sebentar tentang perbuatan Allah bukan kehendak yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang nampak atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, so siap semua? So ada tuh Alkitab? Ya, yang Encik harap yang tahu baca semua siap Alkitab nih. Karena kalau torangnya siap Alkitab sama dengan apa? Torang mau pi berperang, ya bawa senjata. Akhirnya apa? Mati. Jadi torang harus bawa torang pe senjata, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Torang pe pembacaan di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yohanes. Tahu toh semua Yohanes? Yohanes 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Itu pembacaan torang di hari ini. Nah, adik-adik, so tahu toh di mana tuh kitab Yohanes? Sekali lagi Encik bilang torang pembacaan di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu
Kitab Yohanes 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Enci baca dari Kitab Yohanes 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum torang mau mendengarkan firman Tuhan di pagi ini,
torang mau dengar dulu ayat hafalan. Seperti biasa toh, yang akan dibawakan oleh Encik Penatua Finekelikis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, jadi ayat hafalan untuk minggu ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Di mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Inci kasih lebih jelas lagi. Ayat hafalan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Coba Ici mau tutup yang di atas supaya cepat hafal. Di mana ayat hafalan kita? Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Ya, terang tutup yang kedua. Ya. Ayat hafalan kita Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Coba Inci sambunyi ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Ya, jadi itulah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Inci mohon jangan cuma Inci baca atau orang belajar di sini, tetapi dimohon untuk kita menghafal ayat hafalan untuk minggu yang berjalan ini. Terima kasih. Nah, adik-adik sudah tahu tadi, so dengar dengan hafal tu ayat hafalan. Sekarang orang mau menyanyi lagu Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Encik so bilang tadi itu pembacaan, so buka semua, torang so dengar bersama-sama. Saat ini torang akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bukan cuma torang renungkan, Kang, harus torang lakukan. Sebagaimana yang sudah torang baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, jangan cuma menjadi pembaca bahkan pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Jadi adik-adik yang berkati Tuhan, firman Tuhan di pagi ini diberi judul apa, Koten? Ya, kebangkitan Yesus. Kalau ada kebangkitan, berarti ada apa, Koten? Ada kematian. Jadi torang pe Tuhan Yesus ketika dia mati, dia turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa Kote siapa tahu? Ya betul, untuk menyelamatkan torang pe dosa. Sehingga pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kerajaan maut. Sehingga maut dikalahkan. Iblis bataria, aduh so kalah kita. Padahal waktu Tuhan Yesus disiksa, dia tatawa. Napa ngane? Da siksa kanyanda. Akhirnya ketika Tuhan Yesus mati,
dia bataria. Karena maut sudah dikalahkan. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit menyelamatkan torang seisi dunia ini. Jadi adik-adik yang berkati Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus kalau orang baca pada ayat pertama sampai ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dia bangkit pada hari apa? Hari Minggu. Ya, dia bangkit pada hari Minggu. Siapa tahu siapa yang pertama-tama datang ke kubur Yesus? Ada di pembacaan itu. Iya benar, perempuan. Siapa tuh perempuan penama? Ada di dalam Alkitab, coba baca baik-baik. Nah, ya betul sekali. Siapa? Maria Magdalena. Pada saat itu, Maria Magdalena mau pergi di kubur Yesus untuk apa, Koten? Ada di DP jawaban di dalam Alkitab. Iya betul. Dia mau kasih balsem, itu mau kasih wangi-wangian. Karena pada zaman Tuhan Yesus dulu untuk mengawetkan mayat, dorang percaya bahwa itu kebangkitan akan ada. Dan dorang mau awetkan itu mayat supaya ketika pada hari kebangkitan nanti itu tubuh yang sudah mati mau terangkat sama-sama, bangkit sama-sama. Toh ada itu di pembacaan. Torang baca baik-baik, torang mengerti baik-baik. Toh jadi Maria Magdalena pagi-pagi benar dia pergi ke kubur Yesus. Apa yang terjadi adik-adik? Aduh, tak kaget dia. Kenapa dia tak kaget? Karena itu batu sudah terguling. Bayangkan, orang pergi kubur sendiri, kau dapat lihat tuh kubur sudah buka, siapa yang mau tako? Tuh. Tetapi Maria Magdalena berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah ya betul, sudah dicuri. Dia sudah pikir, aduh bagaimana kesian kita pe Tuhan orang sopan curi. Bagaimana ini? Akhirnya dia cepat-cepat lari. Dia lari, pergi pak, siapa? Pergi pak Tuhan Yesus pe murid-murid. Siapa yang dorang temui? Siapa adik-adik? Ya betul sekali, Simon Petrus. Simon Petrus yang pertama-tama Maria Magdalena datang akang. Ada bilang, aduh kenapa tuh kubur sana so tabuka? So tabuka itu kubur. Bagaimana terompe Tuhan orang so pancuri? Jadi apa? Simon Petrus bagaimana rasa percaya atau nyanda atau bagaimana dia langsung pergi no sama-sama. Dia langsung pergi melihat. Ternyata katuk memang betul. Kubur batu yang ada tutup Tuhan Yesus pe kubur so taguling adik-adik. Bayangkan. Batu pe besar itu dia kok boleh taguling. Jadi katuk orang berpikir di mana Kang ini dia, di mana Kang ini dia. Ya. Jadi ketika dorang lihat nyanda ada, dorang cuma dapat lihat apa di dalam kubur adik-adik. Ada itu, encik lihat di ayat berapa dia ini dia. Di ayat 6. Di ayat 6 encik baca nih. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di sana. Itu cuma Tuhan Yesus pe kain. Tuh, sedangkan orang lain kalau mau seperti itu akan mau tak kaget. Aduh, di mana Kang tuh DP mayat? Ya, jadi tak pikir tuh pada orang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena mereka belum mengerti, mereka belum memahami, jadi selama ini dorang tidak mengerti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi encik mau tanya, Pak adik-adik sekarang yang mendengar, membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Apa torang pe balasan? Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menebus torang pe dosa. Nah, siapa tahu angkat tangan. Ya, pertama apa? Torang harus dengar-dengaran apa orang tua. Ya, berikut. Apalagi, encik kalau di sekolah di Surya Gembira, encik selalu dia bilang, nimbole mumake. Nah, siapa masih mumake? Ayo siapa masih mumake? Harus bertobat, nih. Karena dari hal kecil, orang kasih tak biasa akan mau jadi besar. Besar itu orang pamumake.
sama dengan orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Padahal Tuhan Yesus mati, kon torang melakukan yang tidak baik. Toh, coba pikir, apa yang torang balas? Toh, nah, dengar-dengaran pak orang tua, jangan memake, jangan mencuri, apalagi jangan babakalai. Toh, kalau torang ada saudara di rumah baku sayang, lain kali kalau dalam satu rumah biar kakak adik jaga baku-baku ambe, toh bakalai, baku iri, ya jangan seperti itu. Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada torang. Karena kalau ketika torang melakukan itu kehendak Tuhan, yang mau menerima mahkota kehidupan siapa? Ayo, torang sendiri, ya. Torang sendiri yang mau menerima. Karena torang pe mama nyana mau dapat kasih masuk surga pa torang. Torang pe papa, torang pe oma, tetapi torang sendiri, ya dengan apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu berbuat baik. Jadi adik-adik yang berkati Tuhan, torang pahami baik-baik, torang mengerti, supaya torang pun yang bersuka cita ketika Tuhan Yesus telah mati. Torang berbangga mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang sudah menebus torang pe dosa. Apa yang harus torang lakukan? Seperti yang sudah Encik bilang tadi, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Satu yang Encik mau bilang adik-adik, sekarang itu kejahatan iblis paling jaga buju tuh anak-anak lewat handphone. Nah, handphone, bayangkan kalau itu HP torang pergunakan secara baik, maka baiklah torang memegang barang itu. Tetapi kalau pergunakan tidak baik, maka akan membuat Tuhan Yesus sedih. Lengkali torang mau buka HP, mau bermain sampai dengan jam-jam. Malam jadi siang, siang jadi malam. Tetapi membaca Alkitab 5 menit so pastiu. Betul atau nyanda? Betul atau nyanda? Ya, betul tuh. Encik nyanda lihat mar Tuhan Yesus lihat. Jadi jangan sampai torang mau terjerumus di dalam itu iblis pe bise-bise. Mama mau suruh, nih mama nih dia kita ada bermain HP dia suruh-suruh. Tahu apa story pe maksud tuh dia? Itu hal-hal yang paling kecil yang iblis jaga buju supaya dia mau dapat tamang. Iblis sekarang sedang cari-cari tamang untuk mau bersama-sama dengan dia di neraka. Aduh, encik sekarang lemar takut kasih yang mau masuk neraka. Jadi itu yang harus orang lakukan. Ketika Tuhan Yesus sudah menang, iblis sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, apa yang orang mau backing? Iya, orang harus backing apa yang berkenan di mata Tuhan, yaitu yang baik. Karena ketika orang taat, setia, orang tekun, orang dengar-dengaran, yang akan mau menerima sukacita dan mahkota kehidupan, yaitu orang sendiri. Dengan jangan lupa itu surga dengan neraka itu nyata. Mau tahu sebenarnya itu di pembacaan di mana? Coba lihat itu di bukan perumpamaan tentang orang kaya yang sombong dengan Lazarus yang miskin. Di mana Lazarus petampa? Siapa tahu? Ya, di mana itu orang kaya petampa? Siapa tahu? Ya, Lazarus bersama dengan Bapak Abraham. Sedangkan itu orang kaya, dia menerima hukuman di neraka. Biar dia sebentar ya begini Pak Bapak Abraham. Weh Bapak Abraham, coba kok bila akang pak dia kasih akang 1 tetes air pak kita. Atau Bapak Abraham, tolong kuat biar cuma 1 menit kita mau hidup mau bilang tapi saudara-saudara jangan berbuat dosa. Apa Bapak Abraham bilang? So terlambat. Toh? So terlambat kau terang so mati. Jadi orang mengucap syukur dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Sama dengan itu lagu udah bilang hidup ini ada kesempatan, torang gunakan sebaik-baiknya. Walaupun masih anak sekolah minggu, torang diberikan kepekaan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Ya, jadi mengucap syukur Tuhan Yesus sudah bangkit, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, setelah torang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, Encik harap firman Tuhan yang sudah kita torang dengar di pagi ini
tidak torang sia-siakan, tetapi torang lakukan di dalam torang kehidupan setiap hari untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saat ini torang encik jemputnya semua bangkit berdiri dan torang menyanyi Hai Maria. Hai Maria, janganlah menangis, kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Siapa yang buka? Malaikat yang buka. Buka hari apa? Buka hari Minggu. Hai Maria, janganlah menangis, kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Siapa yang buka? Malaikat yang buka. Buka hari apa? Buka hari Minggu. Ya, adik-adik dipersilakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi beri syukur sambil persembahan dijalankan. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya kini jadi milikku. Sekali lagi, beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya kini jadi milikku. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini orang akan berdoa. Torang siapkan hati dan pikiran untuk torang menghadap Tuhan Yesus Kristus. Karena torang berdoa baca rita dengan Tuhan, bukan baca rita dengan tamang-tamang. Jadi bagaimana torang sikap untuk torang berdoa menghadap torang pemberi kehidupan. Sikap berdoa semua, lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, penyayang anak-anak, ada ucapan syukur dan sukacita yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau sudah mati, bahkan Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Engkau memenangkan kami ya Bapa. Sehingga ya Tuhan kami boleh dibebaskan dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebangkitan-Mu bagi kami. Terlebih khusus bagi anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu Jemaat Nazaret Tuminting. Kami percaya berkat Tuhan selalu sungguh luar biasa mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat ini Tuhan, kami masih boleh diberkati, masih diberikan kuat sehat, bahkan kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun hanya lewat live streaming. Tetapi kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah lepas di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar bersama-sama di pagi ini. Sukacita luar biasa ketika kami boleh ditegur dengan firman-Mu. Biarkanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu selalu belajar untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar supaya kami sendiri yang akan menerima mahkota kehidupan, yaitu sorga yang kekal. Kami dijauhkan dari segala ya Tuhan roh-roh yang akan senantiasa membuat kami terjerumus ke dalam kuasa-kuasa kegelapan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa tahu melakukan apa yang baik kepadamu ya Tuhan, yaitu kami selalu dengar-dengaran kepada orang tua, tidak memaki, tidak berkelahi, saling mengasihi, ataupun kami ya Tuhan memiliki kasih agar supaya kami boleh terapkan di dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biar kami selalu dikuatkan di dalam iman dan percaya kami bahwa Yesus Kristus sumber kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang berhari ulang tahun. Biar kiranya mereka diberkati dalam setiap apa yang mereka lakukan di dalam masa tumbuh kembang mereka dalam penyertaan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman
teman-teman kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada terpencar di seluruh penjuru dunia, terlebih khusus di Jemaat Nazaret Tuminting. Engkau berkati kami semua, ketika Engkau dapati kami dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan kami Tuhan Yesus. Memberkati orang tua kami di dalam tugas dan pekerjaan mereka, dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Bahkan memberkati ya Tuhan, encik-encik sekolah minggu bahkan engkau yang ada, agar dipersatukan senantiasa melayani Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan bersungut-sungut, tetapi kami melayani Tuhan dengan satu iman bahwa Tuhan akan menyertai pelayanan kami, terlebih khusus encik-encik bahkan engkau yang ada di Jemaat Nazaret Tuminting. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, bahkan ketika kami sudah memberikan persembahan, kami percaya Engkau sudah memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Ini doa dan sembahyang kami kepadamu Yesus Kristus, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Encik jemput semua bangkit berdiri. Torang akan menutup ibadah di pagi hari ini, dan torang akan menyanyi lagu tema Paskah 2021, Akulah Gembala yang Baik. Aku domba kecil yang tersesat sendirian, ku lari ke kiri, ku lari ke kanan. Siapakah yang kan menuntunku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil jatuh ke lubang, tak bisa naik, ku panik, ku menangis, teriak minta tolong. Siapakah yang kan menolongku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil ketakutan, dikejar si buas, serigala yang lapar dan singa yang jahat. Siapakah yang kan lindungiku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil kehausan, kelaparan, ku rindu sungai yang jernih dan rumput yang hijau. Siapakah gembalaku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Adik-adik yang berkati Tuhan, torang semua tutup torang beribadah di pagi hari ini. Encik jemput semua bangkit berdiri. Torang memuji Tuhan dengan menyanyi Pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala
Adik yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Benar ya Tuhan Yesus, Engkau adalah pengharapan dalam kehidupan kami umat manusia. Engkau yang mati, bahkan Engkau yang bangkit untuk menyelamatkan kami seisi dunia. Dan biarlah dengan kasih-Mu yang luar biasa dan hebat itu akan senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam sepanjang kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami di pagi hari ini, sehingga boleh berjalan dengan baik. Biarlah kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan damai dengan Roh Kudus, tinggallah menyertai kita semua, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, puji Tuhan ibadah kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan segala baik. Tentunya itu semua atas berkat penyertaan Tuhan Yesus. Dan juga atas nama Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Nasaret Tuminting, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Nasaret Tuminting, bahkan juga guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua yang telah bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bahkan terlebih kepada semua enci-enci yang ada di gedung gereja, Enci Penatua Marlin Madelu yang sebagai pembawa cerita firman Tuhan di pagi hari ini, terima kasih banyak. Kiranya Enci diberkati dalam keluarga dan juga dalam pelayanan. Bahkan terlebih kepada Enci Anda, Enci Penatua Vinekelikis, Engku Ino, Kak Aif, bahkan juga Kostor yang telah menyediakan tempat untuk kita beribadah. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang semua. Dan jangan lupa buat adik-adik semua, orang semua masih ada ibadah sekolah minggu depan tanggal 18 April 2021. Dan engkau harap kita semua bisa mengikuti ibadah. Shalom, damai di hati. Sampai berjumpa minggu depan. Dah.